Ini satu simptom, satu sinyal bahwa terjadi ketidakfungsian lembaga perwakilan yang ada khususnya di Lampung. Kalau DPR Lampung berfungsi, DPR Lampung yang marah seperti Bima, hei ini jalan rusak bertahun-tahun, kenapa tidak perbaiki? Jadi nyanyian Bima ini kita harus apresiasi tidak dalam pendekatan budaya, tapi dalam pendekatan disfungsionalnya lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dan di poin ini, Bima tidak hanya menjadi orang yang cara orang mengkoreksi suatu institusi, kebebasan orang dengan bahasa-bahasa yang tidak normatif, yang tidak menjadikan simbol dari kekuatan bangsa ini, ketimuran bangsa ini menjadi suatu pembenaran. Itu juga harus dikoreksi supaya anak-anak ini benar menyampaikan sesuatu kepada tempat yang benar. Ya, jangan kita membenarkan. Saya setuju ada banyak lembaga-lembaga yang tidak berfungsi. Itu perlu dikoreksi. Tapi cara mengkoreksinya jangan cara seperti animal. Kita terlarut ya dalam cara kebinatangan, itu juga keliru. Oke, caranya Bang. Saya nggak sepakat ya kalau dipersonifikasikan misalnya Bima ini seperti binatang. Saya tidak mengatakan binatang, cara kebinatangan. Saya pikir tidak juga boleh kita. Saya pikir nggak begitu juga. Nggak begitu juga Pak. Kita ya bagus. Secara prinsip benar sekali yang disampaikan oleh Pak Kapitra, tapi kita juga jangan berlebihan menjudgment cara-cara yang kurang sopan itu sebagai kebinatangan. Nggak pas lah. Coba Anda katakan, tadi orang mengatakan bahasa anjing itu adalah bahasa Bang yang Kapitra biasa. bisa kasih contoh nggak cara yang kira-kira bisa didengar, ditindaklanjuti oleh pemerintah Anda provinsi? tahu Bang? kalau dia kasih tidak contoh Bang ke kami Bang. Kami ini sederhana aja. bahasanya Bang. Ini sederhana. Bagaimana tadinya Bima menayangkan jalan yang rusak? Oke. Dengan data yang dia punya. Ini dengan ini bahasa ini sudah menggugah semua orang sebenarnya. Harusnya bagaimana Bang? Cukup dengan itu dia mengatakan ini contoh tidak jalannya institusi negara di Provinsi Lampung. Ini contohnya. Yaitu datanya ada, realitasnya ada, dia sampaikan ya, itu. Kan harusnya disampaikan oleh anggota dewan lah. Ya kan? Itu di anggota dewan lah di DPR yang terhormat. Masalahnya begini. Tapi ini kan netizen. Ya, Abang harus mengerti konteksnya. Ini netizen tapi tidak harus masuk. Anda tahu bahasa Dajjal? Gantian boleh nggak? Etimologi Dajjal itu Anda paham? Itu etimologi yang sangat negatif, yang sangat barbar. Ya, itu yang memancing sesuatu menjadi buruk. Tapi kalau dia sampaikan bahasa yang lain, yang mungkin lebih elegan sesuai dengan pendidikan dia, ya dia kan sekolah luar negeri nih, ya itu mungkin lebih banyak orang menyentuh, ya tersentuh sehingga tidak terjadi pro dan kontra. Jangan kehilangan substansi dalam satu bahasa lah. Yang disampaikan dia itu betul, koreksi itu betul dilindungi oleh undang-undang. Kalau menurut saya apa yang Abang sampaikan itu adalah perbedaan antara old generation dengan young generations. Yang saya ingin sampaikan adalah yang dilakukan oleh Bima ini absolutely keren. Dia menggunakan critical thinking. Dia menggunakan data, tidak ada fitnah di dalamnya, tidak ada hoax di dalamnya. Dia di dalam menggunakan presentasinya sengaja karena dia ada digital marketing, menggunakan istilah dajjal untuk mendapatkan attention. Kita tidak bicara. Jadi nggak ada masalah budaya di sini. Artinya bapak-bapak yang tadinya melaporkan mencabut laporannya. Sesaat lagi kita akan ulasannya di Catatan Demokrasi.